pasal, ya Allah. Tapi intinya gini yang mulia, intinya saya selalu dijerat dengan pasal ini, menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, golongan, dan juga pasal menyebarkan berita bohong. 4 kali yang mulia saya selalu dijerat dengan pasal ini. Saya bertanya kepada penyidik, Pak Toto, kenapa kalau saya dilaporkan selalu diproses dengan cepat? Pelapornya, pasalnya juga sama, relatif orang-orang itu saja. Begitu saya dilaporkan, langsung diproses secepat kilat, langsung dijadikan tersangka, langsung ditangkap. Ini, Pak Toto, Anda menjawab begini kepada saya. Ya, karena ibarat Gus Nur itu mencuri, ditangkap, diproses, ya, pidana, disahkan pengadilan, dan Gus Nur ditangkap, dan Gus Nur bebas. Gus Nur mencuri lagi, ya ditangkap lagi. Di Pak Toto, Anda jawab seperti itu ke saya. Sakit rasanya hati ini. Jadi argumen penyidik ini saya jawab, tapi kan saya bukan pencuri, Pak. Kenapa Bapak pakai analogi seperti itu? Ya. Terus Gus Nur kenapa pakai mubahalah? Sekarang apa perlu mubahalah? Seandainya ada CCTV gimana? Loh, kalau ada CCTV nggak perlu mubahalah. Ya sudah, percaya saja sama CCTV. Saya sudah selalu debat begitu dengan penyidiknya. Tapi begitulah argumennya, tidak nyambung, cacat moral. Saya seolah-olah pencuri. Apa yang saya curi, Pak? Siapa guru? Siapa yang saya curi? Barang apa yang saya curi? Beda analoginya, nggak nyambung. Tapi itulah penyidik. Ngomong sama penyidik sama dengan ngomong sama tembok. Apalagi di otak penyidik itu kan sudah Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya sudah, nggak apa-apa. Begitu kurang lebih Pak Hakim, 4 kali saya disidang. Sidang pertama di Surabaya, nanti Sabtu pas tuntas. Sidang kedua di Palu, sidang ketiga di Jakarta. Bahkan waktu itu JPU-nya Pak Agung yang sekarang hadir, alhamdulillah. Dan sekarang disidang lagi di sini. Bapak Hakim yang terhormat, sidang ketiga di Jakarta, pelapor inti atau orang yang melaporkan saya itu tidak pernah hadir pengadilan. Nah, nanti saya bahas di belakang, saya percepat bagian ini. Oke. Jadi waktu di Jakarta itu pencemaran, nah kemarin kan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa saya sering menyerang rezim Jokowi, ya. Nanti saya bahas ya. Tapi perlu diketahui kasus saya di Jakarta itu pencemaran nama baik NU. Nanti di bab lain saya jelaskan secara detail. Pelapor intinya tidak pernah datang di pengadilan, yang sekarang jadi Menteri Agama. Dia yang laporkan saya, ya. Dia yang merasa dicemarkan namanya, tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi dipanggil sama hakim sampai 5 kali. Panggilan pertama mangkir, kedua, ketiga, keempat mangkir. Pak Agung saksinya. Mana Pak Jaksa? Kalau nggak pernah datang prinsipalnya, ini kan kasihan terdakwa ini, sidangnya ditunda-tunda terus. Jaksa menjawab, sudah kami panggil secara patut yang mulia, tapi nggak pernah hadir. Itu pun saya debatkan dengan penyidik yang namanya Mas Uki. Ya, dia yang ngetik itu, yang mewawancari saya itu. Mas Uki, kasus yang di Jakarta saja, pelapornya nggak pernah datang. Masa ini mau diproses lagi? Apa jawab penyidiknya? Untung nggak datang. Bayangkan seandainya bagaimana kalau datang. Coba. Jadi susah ngomong sama penyidik ini. Pelapornya nggak pernah datang. Untung nggak datang katanya. Seandainya datang bagaimana? Kan fakta persidangan nggak boleh begitu. Saya percepat ya, Bapak Hakim terhormat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam peristiwa hukum yang saya ditahan 10 bulan, silahkan yang mulia bertanya kepada jaksa penuntut umum Pak Agung, beliau sudah tahu betul dari A sampai Z. Oke, Bapak Hakim terhormat. Yang lain saya juga pernah difitnah, saya sering dicemarkan ya, nama baik saya di luar batas nilai-nilai norma. Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, Gus Nur dajjal, Gus Nur pernah nyungsep di lokalisasi pelacuran dan seterusnya. Sampai detik ini kalau Anda mau itu di medsos itu ribu buzzer yang menjelek-jelekan saya itu setiap menit, setiap detik. Dan pernah saya laporkan di Polda Jatim dengan kuasa hukum, dan sudah di BAP, saksi-saksi saya sudah dipanggil semua. Tapi intinya kasus itu nguap 4 tahun dari sekarang ini, 4 atau 5 tahun sampai sekarang nggak diproses. Di Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini pledoi untuk Anda. Kenapa kalau saya dilaporkan seminggu langsung ditangkap? Begitu saya melaporkan 4 tahun, 5 tahun gak ada proses.
Saya cinta polisi ya. Anda boleh cek bagaimana selama saya di rutan Surakarta sini. Anda Kapolri, Anda pasti muda. Apa yang sudah saya lakukan di tahanan di rutan Polresta Surakarta sini, Anda bisa cek. Ya, insya Allah, saya nggak boleh cerita di sini. Bapak Hakim yang saya hormati, insya Allah saya orang yang taat hukum. Saya ini orang yang 100% waras dan punya kesadaran penuh dan siap bertanggung jawab jiwa dan raga atas apapun yang saya lakukan. Dan yang pasti saya adalah orang beriman. Tidak mungkin saya mau melakukan kesalahan yang sama atau dengan sengaja menjatuhkan diri tepat yang sama. Tidak mungkin. Itu bukan saya banget. Nggak bisa. Nah, nanti saya jelaskan secara detail. Di ruang inilah yang perlu dikaji ulang sebenarnya siapa yang salah. Saya atau oknum penyidik yang salah. Saya rakyat kecil ini yang salah atau pengendali sistem hukum ini yang arogan dan zalim. Inilah contoh real Bapak Hakim yang terhormat. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Dan kalau mau adil dan jujur, banyak pejabat publik dan buzzer yang statementnya atau konten videonya membuat ricuh di mana-mana, demo di mana-mana, onar di mana-mana, tapi mereka tetap bebas, tidak diproses hukum seperti saya. Bahkan sudah berstatus tersangka pun sampai detik ini beliau masih bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Hakim yang terhormat, dari peristiwa hukum keempat yang saya alami, yang saya terima dari sidang Surabaya, Palu, Jakarta, dan sekarang di Solo, kerugian materi dan non materi yang saya derita, kerugian lahir batin yang saya rasakan sangat besar, sangat banyak, bahkan mungkin sudah berbunyi miliar. Nanti saya rinci yang mulia. Ya. Plus kerugian lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi. Berbeda dengan para pelapor saya, ya, yang dalam tanda petik by design mereka tidak mengalami kerugian apapun. Setiap ditanya kuasa hukum, jawabannya selalu lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu. Semua sidangnya begitu. Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang di Solo, 99% semua saksi yang ditanya nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa. Bahkan yang lucu kemarin sidang di Jakarta. Maaf Mas Agung ya, jangan tak bawa-bawa terus ini yang di Jakarta ini. Katanya saya ada salah satu saksi yang ditanya sama hakim, saudara tahu sekuler apa? Enggak tahu. Saudara tahu liberal apa? Enggak tahu. Saudara tahu PKI apa? Enggak tahu. Hakim tanya, terus yang kamu tahu apa? Gus Dur kan dijerat gara-gara kata-katanya liberal, sekuler, PKI itu kamu udah tahu apa-apa, terus gimana? Sampai segitunya. Ya, saksi-saksi yang selama ini kita hadirkan juga begitu. Lupa nggak tahu, lupa nggak tahu. Nah, itu majelis yang mulia yang kemarin. Nah, sekarang saya akan bahas Bambang Tri ya. Bapak yang terhormat, inti dari peristiwa ini adalah konten saya mengundang saudara Bambang Tri sebagai narasumber. Jadi Bapak Hakim terhormat, telah viral sebuah video Bambang Tri yang sedang dikerubui di wartawan. Ini kemarin sudah kita bahas di sini, tapi harus saya baca biar lengkap. Sedang diwawancari oleh wartawan dan youtuber. Dalam video itu, saudara Bambang Tri memakai baju kurang lebih kotak-kotak dengan masker di lehernya. Video September itu, saudara Bambang Tri bicara dengan lantang palsu. Video Bambang Tri itu sudah sangat viral kira-kira akhir Agustus. Nah, saat itu saya belum kenal dengan saudara Bambang Tri. Ini video Bambang Tri viral di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya ulang majelis ya. Video ini sudah viral. Dan saat itu saya belum kenal dengan Bambang Tri. Artinya, saya bukan orang yang pertama dalam peristiwa hukum ini. Kalau polisi atau penyidik atau pemegang sistem hukum di negeri ini berniat menegakkan hukum, maka harusnya saat itu juga youtubernya, wartawannya, ataupun Bambang Tri-nya harus diproses hukum hari itu juga, karena viral videonya. Yang memosting
yang meng-share atau apapun itu harus diproses waktu itu juga. Nah, Bapak Hakim yang terhormat, 1 minggu kemudian baru saya penasaran dan mencari saudara Bambang Tri. Siapa orang ini? Saya cari melalui grup WhatsApp, akhirnya ketemu, saya percepat 1 minggu ketemu, dan akhirnya saya telepon. Dia lagi kos di Bogor dan saya undang dan dia mau datang dan saya biayai semua operasionalnya, sewa mobil dan lain-lain. Maka terjadilah wawancara itu dan terjadilah acara podcast itu, kurang lebih 40 menit ya. Bambang Tri menceritakan, menjelaskan lantang investigasinya tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Bambang Tri palsu. Saya melakukan ini bukan karena mau kudeta atau menimbulkan keonaran, wahai saudara jaksa. Justru saya melakukan ini karena saya merasa punya tanggung jawab ya, supaya video Bambang Tri ini tidak menjadi bola api, bola fitnah, bola ghibah, ya bola salju yang liar di tengah masyarakat. Nah, ini harusnya menjadi tanggung jawab polisi waktu itu. Ya, ditangkap waktu itu harusnya, diproses, walaupun gak ditangkap, ini diproses ya. Kenapa kau nunggu saya? Masa ada orang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dibiarkan saja, dibiarkan viral berhari-hari. Padahal di video itu saudara Bambang juga bukan hanya membahas soal Bambang Tri, tapi juga membahas soal pas pampres yang jarinya 4. Ini kan luar biasa. Tapi kenapa dibiarkan? Berminggu-minggu. Kemana saat itu penegak hukum? Kemana saat itu penyidik? Jadi intinya saya mengundang Bambang Tri justru karena saya merasa tanggung jawab moral untuk membuat video Bambang Tri supaya diproses secara adil, supaya tidak jadi polemik di tengah masyarakat. Baik tujuan saya, mulia niat saya. Tapi kenapa diganjar 10 tahun? Nggak apa-apa ya. Saya ingin memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat. Nah, di ending wawancara antara saya dan Bambang Tri, saya tutup dengan mubahalah. Saya katakan kepada saudara Bambang Tri, saya ini antara percaya dan nggak percaya. Bahkan mungkin umat banyak yang nggak percaya. Bagaimana seandainya Anda saya sumpah? Sempat terbesit beberapa detik di pikiran saya. Ini jangan-jangan Bambang Tri nolak. Kalau Bambang Tri nolak, bagus ya, berarti videonya semakin viral kan? Maka selesai. Ternyata kaget saya, ternyata Bambang Tri mau, siap, sama di mubahalah. Dan dengan keyakinan saudara Bambang Tri ternyata menyanggupi dan berani, maka terjadilah mubahalah tersebut. Untuk bab mubahalah nanti ya, saya bahas di bab itu. Sampai di sini saya tegaskan lagi yang mulia, bahwa saya ini bukan YouTuber atau konten kreator atau penggiat media sosial yang pertama kali mewawancari Bambang Tri. Bapak Hakim yang terhormat, setelah saudara Bambang Tri podcast dengan saya, itu masih banyak konten kreator lain yang juga mengundang. Bukan saya, tapi kenapa kok hanya saya yang ditangkap? Nah, itu intelijen yang tahu, Pak Kapolri yang tahu, Pak penyidik yang tahu. Dalam peristiwa hukum saat ini, kenapa hanya saya dikambing hitamkan dan selalu diproses, dihukum secara membabi buta, ditangkap, dipenjara tanpa melewati pembuktian bersalah di pengadilan, langsung proses, langsung tangkap, langsung isolasi, putus komunikasi dengan anak istri. Tanpa sedikit pun memikirkan muamalah saya, menafkahi istri, menafkahi
bahwa wallahu alam ya, hari ini bulan Ramadan dan saya tidak mau membatalkan puasa dan mengotori lisan saya, mengotori kesucian bulan Ramadan. Karena kalau saya ceritakan di sini sangat banyak dan sangat tidak pantas. Tapi intinya kembali ke hakikat saja. Saya kenal Babang Tri, saya melihat videonya Babang Tri, lalu saya cari dia lewat telepon, lalu saya undang dan saya biayai semuanya, bahkan saya belikan seperangkat alat sholat. Bahkan Pak Hakim kalau nonton podcast saya di ending-endingnya mau selesai, setelah selesai mubahalah, saya sempat menangis itu sambil menyerahkan alat sholat itu. Mas Bambang, kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka musuhmu ini bukan sembarangan. Ini alat sholat, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mulai sekarang sholat sampai. Saking sayangnya saya dengan Bambang Tri waktu itu ya. Beberapa hari kemudian juga saya belikan handphone dan akhirnya saya ditangkap. Yang mulia, saya percepat aja. Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Bambang Tri. Saya nggak perlu cerita di sini apa sebabnya. Ya. Saya sudah 4 bulan tidak bicara dengan Bambang Tri. Paling hanya sepatah dua patah ketika dia minta rokok ke saya. Udah, hanya itu saja ya. Nanti kalau saya ceritakan hibah, tidak baik. Jadi walaupun satu kamar 10 hari, sepatah pun nggak ngomong Pak Hakim. Sudah ada beberapa hal yang berisik yang tidak sejalan dengan saya secara perjuangan. Tapi perlu saya tekankan bahwa ijazah palsu ini bukan masalahnya Pak Bambang Tri, ini masalah rakyat Indonesia semuanya, masalah kita semuanya. Ya, bukan hanya masalah Pak Bambang Tri saja. Maka dari itu Majelis yang mulia, mohon melihat peristiwa hukum yang ditimpakan ke saya ini, sudilah yang mulia melihat, memahami dari berbagai sudut dimensi batin. Yang jernih, banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya. Bahkan kadang saya tidak ketahui, banyak cari panggung, numpang tenar, atau mungkin sengaja nusuk bersilap lidah dan ujung-ujungnya pergi tanpa permisi. Nah, itu sering Pak Hakim. Jadi kalau di luar sidang konferensi pers
nyerang sana nyerang sini ya. Ternyata ujung-ujungnya dia nggak ada sekarang. Dan kemarin saya dikirimi video, sekarang dia lagi bermesraan dengan pihak yang memusuhi saya. Saya nggak tahu dia sengaja diusuk atau disusupkan. Dan salah satu kuasa hukum ini yang kadang-kadang memberatkan Gus Nur. Orang-orang ini ngomong saya nanya di luar pengadilan, tetapi saya itu dia nggak tanggung jawab. Nah makanya Pak Hakim, kalau Bapak yang mulia melihat sesuatu di luar pengadilan yang mungkin memberatkan saya, perlu Bapak ketahui itu terjadi di luar kehendak saya. Barakallah. Bapak Hakim terhormat, sekarang saya akan bahas bab mubahalah secara cepat saja, singkat saja. Tidak mungkin saya menodai agama, ya karena saya dituduh sebagai penodai agama. Saya punya pesantren tahfidz Quran yang saya gratiskan, ya. Dan saya dan kami jamaah membangun masjid di tempat-tempat bencana. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun lewat libur membaca Al-Quran. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun libur berlalu tanpa tidak ada yang baca Al-Quran. Hukumnya wajib baca Al-Quran di rumah saya. Anak saya, istri saya wajib hukumnya baca Al-Quran. Jadi tidak mungkin saya menodai agama. Jadi bagaimana saya bisa dituduh sebagai penodai agama yang konteksnya sangat tidak pas dengan keadaan real hidup saya sehari-hari. Mubahalah yang saya lakukan terhadap saudara Babang Tri adalah semata-mata untuk mencari kebenaran sekaligus tes kejujuran saudara Babang Tri. Secara hakikat, mubahalah itu tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi fokus apakah saudara Babang Tri itu jujur atau dusta. Lebih ke sana. Itu hakikatnya. Karena yang ditulis saudara Babang Tri ini soal ijazah, ya maka mubahalah itu menjadi seolah-olah fokus urusan ijazah Pak Jokowi. Atau kalau bahasa para saksi pelapor, mubahalah urusan dunia. Coba saya kutip lagi secara pelan-pelan dan secara garis besar isi mubahalahnya. Setelah kurang lebih 40 menit Babang Tri bicara soal ijazah palsu dan 100% saya tidak percaya, dan juga karena menyangkut isu yang sangat besar, maka saya putuskan saya ajak bermubahalah. Ini intinya yang mulia. Ini intinya umat. Ini intinya, pendidik Pak Polisi, ini intinya. Isi mubahalahnya.
Ya Allah, kalau apa yang saya ini namanya Babang Tri ya, kalau apa yang saya katakan selama ini bohong atau dusta, kalau apa yang saya Bambang Tri tulis selama ini bohong atau dusta, maka
saya ya Allah, laknat saya ya Allah, cabut keberkahan rumah tangga saya ya Allah, dan matikan saya dalam kondisi kafir dan terhina ya Allah. Tapi kalau ternyata apa yang dikatakan selama ini benar, yang saya tulis benar, maka laknat, azab siapapun saja yang menentangnya. Itu isi mubalahnya yang mulia. Di situ tidak ada yang dihina, di situ tidak ada nama yang dituduh, tidak ada nama yang dicemarkan. Dalam mubalah itu yang dilaknat, yang diazab secara prinsipal adalah Bambang Tri sendiri. Tidak ada nama sekolah, tidak ada nama kelompok, tidak ada nama individu, tidak nyebut nama Pak Jokowi. Yang dicatut bahkan tidak ada siapa-siapa. Satu-satunya nama yang tercatut dalam mubalah itu adalah Bambang Tri sendiri. Bapak Hakim yang mulia, yang sangat saya junjung tinggi kehormatannya, sebagai penutup bab mubahalah ini, saya ingin berpesan. Oke, tidak usah saya lanjutkan. Kalau nanti pada suatu saat saya melihat ijazahnya Pak Jokowi asli dan ijazah aslinya itu murni dihadirkan di sini, maka detik ini juga saya punya hujah untuk menggugurkan kepercayaan saya kepada semua yang dimubahalakan oleh Bambang Tri. Dan saya akan minta maaf kepada semua pihak, keluarga besar Pak Jokowi, kepada umat, kepada media, wabil khusus kepada Pak Jokowi sendiri kalau memang ijazah aslinya nanti bisa ditampilkan. Barakallah, barakallah, barakallah.